Sekarang kita ajak berlogikanya si Darmansyah. Dia berkata, Roh Kudus diambil dari Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, iman kekristenan itu berdasarkan sumber firman Tuhan, berdasarkan apa kata Alkitab. Sementara ayat yang dia kutip ini adalah Al-Quran, datang 650 tahun setelah Injil. Sebagian sejarah mencatat 750 tahun setelah Injil. Jauh sekali, itu bukan waktu yang dekat, tetapi waktu yang sangat jauh dan sangat jarak. Bagaimana mungkin kitab terdahulu mencontek kitab datang yang belakangan? Bagaimana mungkin kitab terdahulu mengambil sumber dari kitab yang datang jauh setelah firman Tuhan, setelah Injil? Haleluya, haleluya. Shalom alaikum ya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Dan saudaraku, sebagaimana biasanya kita bersyukur sekali kepada Tuhan, di mana channel kita banyak sekali dinonton oleh saudara kita dari seberang, oleh tetangga kita umat Islam. Ada yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, bahkan ada yang mencocok logikan ya. Nah, seperti yang akan kita bahas malam ini. Seorang ustadz Darmansyah, dia berkata Roh Kudus diambil dari Al-Quran. Itu Roh Kudus adalah nama lain daripada malaikat Jibril. Ini dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 87. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas, saya ingin mengajak si Ustadz Darmansyah ini untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir secara logis. Nah, apa yang dia katakan ini, itu sama persis dengan apa yang saya pikirkan sebelum saya mengenal Yeshua HaMashiach. Sebelum saya masuk Kristen, waktu saya masih berada di dalam agama Islam, saya juga memikirkan hal yang sama seperti yang dipikirkan oleh Darmansyah, oleh si Ustadz ini, yang setiap hari dia hadir di kolom komentar kita Bapak Ibu dengan cocok loginya. Ya, dia comot firman Tuhan, lalu dia tulis di situ dan dia jelaskan menurut udelnya dia. Nah, habis itu dia sandingkan dengan kitab sucinya dia. Nah, padahal kita sudah katakan, kitab sucimu, kitab sucimu, kitab suci kami, kitab suci kami. Tidak boleh kamu campur adukkan dan jangan kamu cocok logikan. Nah, coba Bapak Ibu kita berpikir secara akal yang sehat ya. Seperti saya katakan tadi, apa yang dia sampaikan itu, yang dia pikirkan tentang kekristenan, itu sama persis dengan apa yang saya pikirkan sebelum saya menjadi orang Kristen percaya kepada Yeshua HaMashiach. Sama persis. Kenapa bisa sama? Karena ini adalah pemikiran yang sudah turun-temurun diperdengarkan, disampaikan oleh ustadz, disampaikan oleh kiai, alim ulama. Nah, termasuk oleh para mu'alaf. Yang dulunya para mu'alaf itu berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih. Begitu dia sudah menjadi mu'alaf, hilang akal sehatnya. Sama persis dengan apa yang ditulis oleh si Darmansyah Akam, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Jibril. Kan aneh sekali. Berbeda sekali antara Jibril dan Roh Kudus. Nah, Jibril itu punya roh yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, sehingga malaikat Jibril bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan ini, maka itu yang dilakukan oleh Jibril. Nah, Ruhul Jibril, roh Jibril. Ruhul Kudus, nah Roh Kudus, bukan Roh Jibril. Persis Bapak Ibu, saya memikirkan juga hal yang sama seperti si Ustadz Darmansyah ini pikirkan sebelum saya menjadi orang Kristen. Tetapi setelah saya percaya kepada Yeshua HaMashiach, mulai Tuhan singkapkan apa yang terselubung di dalam hati saya sebelum saya menjadi orang Kristen percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nah, selubung ini juga Bapak Ibu saya bagikan kepada teman-teman dan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yeshua HaMashiach, bahkan kepada mereka yang mengolok, menghina, mencaci maki dan menertawakan iman kekristenan. Karena apa yang mereka lakukan sama persis dengan apa yang saya lakukan. Sekarang kita ajak berlogikanya si Darmansyah.
Dia berkata, Roh Kudus diambil dari Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu. Iman kekristenan itu berdasarkan sumber firman Tuhan. Berdasarkan apa kata Alkitab. Sementara ayat yang dia kutip ini adalah Al-Quran, datang 650 tahun setelah Injil. Sebagian sejarah mencatat 750 tahun setelah Injil. Jauh sekali, itu bukan waktu yang dekat. Tetapi waktu yang sangat jauh dan sangat jarak. Bagaimana mungkin kitab terdahulu mencontek kitab datang yang belakangan? Bagaimana mungkin kitab terdahulu ya mengambil sumber dari kitab yang datang jauh setelah firman Tuhan, setelah Injil? Nah, bisa nggak berlogika kira-kira si Darmansyah? Tidak akan bisa Bapak Ibu. Tetap dia tidak bisa pakai logika. Kenapa? Itu tadi. Logika itu baru main. Selubung itu baru tersingkap setelah seseorang percaya kepada Yesus HaMasiah. Kenapa? Karena Yesus HaMasiah adalah cahaya. Cahaya linnas. Dia adalah cahaya bagi manusia. Maka ketika seseorang percaya, beriman, bertakwa kepadanya, ada cahaya ilahi dalam hatinya. Sehingga apa yang terselubung, cahaya itu yang menyingkapkan. Dan itu saya alami. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu, apa kita nggak ketawa ya? Kok berani-berani dia berkata Roh Kudus diambil dari Al-Quran. Al-Quran itu datang 650 tahun setelah Injil. Sangat jarak Bapak Ibu, sangat jauh. Bagaimana caranya Alkitab mengutip kitab yang datang setelah Injil, yang jauh setelah Injil? Bisa masuk akal nggak? Kira-kira tidak akan masuk akal. Nah, ini yang dialami, dilakukan oleh si Darmansyah Agam. Roh Kudus diambil dari Al-Quran. Itu Roh Kudus adalah nama lain daripada malaikat Jibril. Ini pasti yang ajarin dia Kainama kalau nggak salah. Kalau nggak Kainama, ya si Zakir Naik yang dia belajar. Ustadz-ustadz yang tidak ada ilmunya. Ya, ustadz yang tidak ada ilmunya. Seperti Zakir Naik, dia akan diusir dia dari negaranya. Jadi buronan. Ya tidak bisa apa-apa. Maka ilmu para mu'alaf itu sama semua Bapak Ibu. Mulai dari Zakir Naik, guru mereka, itu sampai mu'alaf lahir kemarin. Sama semua. Begitu sudah meninggalkan kekristenan, hilang akal sehat. Hilang. Ya. Saya mengajak Darmansyah Agam untuk berpikir yang kesekian kali. Bagaimana mungkin Alkitab mencomot kitab kamu, di mana kitab kamu datang jauh sekali setelah Injil. Itu jaraknya itu sangat jauh, bukan dekat. Jarak yang sangat jauh. Bukan waktu berdekatan itu, waktu yang sangat jauh. Bagaimana mungkin Alkitab mencomot kitabmu? Itu nggak mungkin. Dan gak masuk akal. Di mana-mana Darmansyah Agam yang datang belakangan itu mencontek yang datang duluan. Nah, seperti ketika ada yang asli, tidak lama kemudian datang yang palsu. Nah, lalu yang palsu ini berkata yang tertulis di dalam asli ini, ya, yang tertulis di dalam asli ini mencomot dan mencontek daripada yang palsu. Ini nggak masuk akal. Ketika ada uang asli, tidak lama kemudian muncul uang palsu. Untuk apa muncul yang palsu? Untuk menyamai yang asli ini. Tetapi tidak akan sama. Mau dicocok logikan bagaimanapun, tidak akan cocok. Tidak akan sama. Begitu juga obat. Di dalam dunia apoteker, itu ketika datang dan muncul obat yang asli, tidak lama kemudian ada saja orang yang mencoba racik obat yang palsu. Nah, lalu obat yang palsu ini diberi label apapun diberi, tetap dia palsu. Dan di mana kepalsuannya nanti dibikin label sedemikian rupa, dibungkus dengan sedemikian rupa, dikemas dengan sedemikian rupa, lambat laun yang palsu ini tetap akan ketahuan kalau dia palsu. Kenapa? Dia tidak bisa menunjukkan jati dirinya. Untuk menutupi yang palsu ini,
Maka dibikin dia badan hukum. Badan hukumnya apa? Kalau kita melihat saat-saat seperti ini, ya penistaan agama. Supaya tidak ada orang yang berani mengutak-atik ini, yang datang belakangan ini, lalu dibuat hukum. Siapa yang mengutak-atik, siapa yang berani menghina, mengatakan ini palsu, maka akan diperhadapkan orang tersebut dengan hukum. Dikatakanlah hukum penistaan agama. Kok Anda tidak bisa berpikir? Ya, katanya Anda ini seorang yang berilmu. Di mana ilmu Anda? Ustadz Darmansyah, di mana ilmu Anda? Nah, lalu Anda bergaya mencoba supaya Anda mengajak saya untuk kembali ke Islam. Bapak Ibu tahu, ada sebuah komentar dari si Ustadz Darmansyah ini, Bapak Ibu. Saya mengajak dia untuk bertemu. Saya berkata, Darmansyah, supaya kiranya kita suatu saat nanti kita bisa bertemu ya. Apa komentar dia? Saya tidak akan mau ketemu dengan kamu kecuali kamu kembali ke agama Islam. Lalu saya balas, Bapak Ibu, kalau saya kembali ke agama Islam sama halnya saya nyemplung ke neraka. Saya berkata begitu. Nah, komentar itu Bapak Ibu nanti video nanti kita akan bahas. Sekarang kita bahas ini. Dia ingin berkata Alkitab mencomot kitab mereka. Ditertawakan kamu sama anak kecil, Ustadz. Makanya jangan terikat dengan ajaran Arab. Jangan pernah terikat dengan ajaran Arab jahiliyah. Ayo keluar dari ajaran Arab jahiliyah supaya pikiran fresh, ya, tidak tertekan. Kalau tidak, itu pikiran itu akan tertekan terus. Rasa was-was, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut. Terlambat ini dosa, itu dosa. Bila dibandingkan dengan amal kebaikan dan amal dosa, itu bisa-bisa satu hari semalam itu 1 juta dosa yang kamu lakukan bila dibandingkan dengan kebaikan. Lalu dengan dosa sebanyak itu, kamu ingin coba menyogok Tuhan dengan amal kebaikan yang secuil kamu lakukan, supaya kamu masuk surga dan diizinkan oleh Tuhan masuk surga. No. Masuk surga itu kuncinya satu. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita berjalan di dalam firman yang hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi Darmansyah Agam jangan belajar sama ustadz yang baru lahir kemarin. Hafal satu ayat, hafal satu hadis, lalu dipanggil ustadz. Kamu datang ke situ, kamu belajar. Ya kamu jadi on. Orang buta menuntun orang buta. Jangan. Ya, jangan. Coba kamu lihat mu'allaf itu. Itu dari Zakir Naik sampai mu'allaf yang baru lahir kemarin. Itu pemikirannya pasti sama. Sama pikirannya. Nah, ujung-ujungnya ya tujuannya dapat bidadari lah nanti. Ada pesta di sana. Nah, bisa ke pasar hari Jumat ya. Nah, jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habagat, saya tidak akan membaca ayat Al-Quran yang ditulis oleh si Darmansyah Agam. Nanti saya akan tampilkan di video supaya saudara juga bisa membaca komentar si Darmansyah. Nah, Bapak Ibu, kita berdoa sama Tuhan supaya si Darmansyah, Tuhan jamah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.